Jangan. Oh ternyata ini tuh bukan ngindarin virus ya biar gua nggak bisa ngambil gitu ya. Gua masih nggak terima di sini tuh konsepnya udah bukan ditelanjangin, Kang, dikulitin. Ya. Itu dari dulu mengenal Kang Arman sebagai profesinya vokalis loh, sampai sekarang gua ngerasa kayaknya Kang Arman intel ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Murang Kali. Kali ini bintang tamunya adalah bini gua tuh jarang-jarang loh ngefans sama seseorang. Yang gua tahu ya, yang di dalam negeri gitu ya. Nah, ini bini gua tuh ngefans banget sama bintang tamu yang ini. Seorang stand up comedy. Terus kemarin kalau gua perhatiin, karena gua juga ngefans sama dia, kalau gua perhatiin gara-gara dia nggak gini nih. Biasanya dia kalau ngomong di Instagram atau di mana pun pasti gini. Jadi, dia nggak tepuk tangan dulu tuh, kena deh kemarin dia viral. Bintang Emon. Iya kan, gara-gara lu nggak tepuk tangan dulu, jadi aja. Gara-gara, insya Allah ini udah pakai akrilik. Mantap ya, nih. Bismillah. Kayak ngejenguk tahanan nih, Kang. Ya Tang ya. Iya. Gara-gara lu nggak gini sih. Ada yang kurang. Viral lu langsung. Kira nggak enak kan, kurang lu. Makanya. Gimana kabar Tang? Ya, alhamdulillah baik. Lu lebih enak dipanggil Tang atau Mon? Bintang sih. Tang ya? Bintang. Okay. Banyak yang nyangka Emon tuh nama asli. Oh, justru bintangnya yang kayak bukan nama asli gitu. Emonnya yang asli. Iya, padahal emang kayak ada ya yang orang tua ngasih nama anaknya Emon. Nah, oke. Sebelum membahas kenapa Emon, lu pernah di Bandung? Iya. Nah. Langsung ada. Bagus. Kaget. Kan lu sekarang ini. Oh iya. Masa Rizky? Gua kira kayak permanen. Gua ngerasa kayak gila, studio ini dibikin buat gua. Siapa permanen? Ini podcast gua. Siapa lu? Karena lu pernah di Cimahi. Bandung. Baru. Tahu nggak Murang Kali apa artinya? Ini bahasa Sunda nih. Enggak, masih belum. Tebak dengan setting seperti ini, lu tebak deh. Dengan gambar-gambar terus tebak. Masa kecil. Anak kecil, tapi bisa juga masa kecil. Ya, anak kecil. Oke. Tapi jadi gini, Murang Kali bintang mah di dia waktu kecilnya bintang di sini. Iya. Tapi Murang Kali itu sebenarnya anak kecil. Anak kecil. Jadi gua berbicara, kita ngobrol mengenai anak kecil. Nah, ini sekarang buka loker dulu. Apa ini apaan? Buka loker dulu. Sana bukanya di sana. Dari sini. Nggak, gua mah nggak akan takut-takutan nggak. Nah, coba ambil. Kenapa gula? Yes, justru gua kan Murang Kali. Kenapa lu ketawa? Ada apa dengan gula putih? Enggak, gue sih tetap ngerasa kayaknya enggak deh, bukan yang dimaksud Kang Arman, bukan yang itu deh. Iya, enggak, makanya ini gue nanya aja. Takutnya kan kayak pernah nggak sih kayak ngegibah terus temennya mancing, ternyata kita ngeluarin yang harusnya bukan. Kan jadi double kan keluar. Lu mau gua keluarin pertanyaannya atau gua tetap ada apa dengan gula putih gitu? Tanya aja dulu deh. Oke. Ya, pertanyaannya ada apa di balik gula putih ini? Gitu. Gua pertanyaannya begitu. Dulu bokap gua usaha gula. Oke. Bokap usaha gula. Ya punya usaha, terus gua dijadikan nama produknya. Nama lu? Bintang. Bintang 5. Oh, namanya gula bintang 5. Gitu. Itu doang. Ya kayak itu aja deh ya yang perlu diketahui. Udah. Terus kan akhirnya perusahaan bokap lu udahan terus. Akhirnya gara-gara bokap lu udahan perusahaan itu, akhirnya lu diapain sama teman-teman lu? Kan dulu kenapa kesialan lu sih? Aduh, gue yang kenapa tahu? Informan gua di sini, informan gua. Aduh. Ngantar dulu orang dalam ya. Orang dalam. Nggak, gue nyari dulu orang dalam siapa nih yang nyepuin ya dari 9 anak gitu ya. Gue bingung sih.
Iya, perusahaannya bangkrut terus ya udahlah mulai dari situ problematika hidup mulai berasa gitu, macem-macem banyak banget masalahnya. Kayak di tongkrongan juga beda, udah beda. Gimana gue ini sulit betul kata-kata. Ini sulit diterima. Perbedaannya sulit diterima gitu. Jadi waktu itu gue bilang, udah perusahaan bokap gue udah bangkrut, udah jatuh, udah. Enggak, gue mah gak ada apa-apa. Ah, lu mah ngerendah. Enggak, bukan ngerendah. Emang udah. Iya, emang udahan. Ah, lu mah merendah, sombong lu. Ah, gimana sombong? Enggak, emang udahan gitu. Oh, gitu. Kan Herman ya, sebelumnya ngajak sholat ternyata bahaya juga beliau ini ya. Lu sholat sama ini kagak ada hubungan. Gue kan emang betul, bintang tamu di sini. Gue ini berkah banget, man. Dapetin lu tuh susah banget, serius. Gue sama Aca biasa banget ya, emang lagi jadi bintang gitu mau gue kira. Oke. Tadi kan lu baru duduk, disangkanya justru lu nama Emon asli, padahal aslinya bintang. Aslinya bintang. Gusti Muhammad Abdurrahman Bintang Mahaputra. Nah, gue tadi berbicara masalah cerita di balik nama Emon itu dari mana? Itu pas gue di Bandung ikut komunitas stand up waktu itu, buat dijadiin nama panggung ya. Gue waktu itu pakai nama Bintang Gusti, terus kata teman gue jangan, ganti aja yang lain. Terus gue inget apa ya yang gue punya nama lain apa gitu di hidup gue selain Bintang. Ternyata ada dulu pas SMA, Emon. Bukannya gue sengaja memilih, bukannya nama Emon justru ketukar dulu sama si Anji. Bukannya si Anji yang Emon. Aku dari dulu mengenal Kang Arman sebagai profesinya vokalis loh, sampai sekarang gue ngerasa kayaknya Kang Arman intel ya. Gue ngefans sama lu. Iya tapi nggak ada dari sekian banyak orang yang ngomong ngefans sampai tahu ke Anji dulu rebutan nama itu nggak ada. Ceritain. Jadi emang apa ya, tongkrongannya agak aneh waktu itu, punya beberapa nama untuk julukan. Nah gue kebetulan lagi ke toilet sama Anji, pas balik sisa 2 nama, Jaya sama Emon. Nggak tahu itu asal usulnya dari mana. Dari Doraemon. Oh, aduh. Tuhan. Si Anji sebenarnya Anji Doraemon. Aduh, kenapa lebih tahu Kang Arman? Ntar dulu. Iya, tapi itu benar. Nah, pilihannya 2 tuh antara Jaya sama Emon. Terus, gue maunya Emon aja lah, Ji. Anji nggak tahu waktu itu kenapa gue milih nama Emon, padahal dalam pikiran gue udah kebayang ya kalau gue Jaya, ya masa gue jadi Bintang Jaya kan? Kayak bis ya. kayak toko bangunan. Tapi kan stand up yang sekarang lagi viral Bintang Jaya, keluar bis lo, gila lo. Lorena lo sama Mbak Lorena, ntar yang kedua setelah Bintang Jaya Lorena lo. Itu loh. Terus kata Anji, oh yaudah lu Emon, gue Jaya. Kenapa bisa tahu Anji sih? Hah? Kenapa? Si Anji kan penyanyi. Bukan yang itu. Dia. Bukan yang itu. Nggak ya. Emang ini emang ini lagi di mana? Si Anji tuh lagi di mana sama lo? Zaman di mana? Cimahi atau zaman? Oh, Anji tuh di Jombang, teman pesantren. Lu nggak jelas ya? Kenapa ya? Kecil di Jakarta. Cimahi pernah, tiba-tiba Jombang. Apa lo karena nakal dibuang sama nyokap bokap lo atau gimana sih? Kayaknya titik-titik hampir meletek nakal deh. Udah mulai kelihatan, Kang. Oh, sekarang kita flashback ke Murang Kali lagi. Mungkin ini Kang, tapi gue sebelumnya, gue mau jujur loh, gue jarang lu cerita-cerita di YouTube loh. Bener, di luar YouTube deh, gue jarang menceritakan soal diri gue. Apapun itu, karena gue ngerasa nggak ada yang menarik gitu. Justru kalau gue sih, ini gue lihat cerita lu tuh menarik dan absurd sebenarnya. Jadi beneran ini kayak Nggak, sekarang gue pertama kebongkar di sini deh, di Murang Kali ini kayaknya. Ya, jadiin materi lah malu ya setelah ini, oke? Sekarang kayak gini. Karena nggak pernah dibongkar, gue deg-degan loh bener. Aduh. Si Panji itu di sini sampai mau kabur. Ya ini gue juga, makanya gue duduk gini biar bisa lari langsung, nggak kepentuk meja. Oke, nah yang menarik adalah, gue nggak tahu nih, lu ntar aja ceritain. Posisi gerbang sekolah lo deket toilet. Aduh. Oke. Masuk akal. Ya. Nah, di semua lah angkatan gue,
di atas gue, lu bahkan sampai sekarang sekolah tuh jam 7 masuk, ya kan? Konon katanya Bapak Emon ini 8:30. Baru kepecah misterinya, tapi kan sebelumnya kan sama Rizky ya. Rizky Febian, gue di luar kayak denger teriak-teriak, gue kira di dalam swab, ternyata lebih sakit dari swab nih ya. Pantes teriak-teriak, apaan ini? 8:30. 8. Alasannya apa sih, Mon? Gimana bisa jadi panutan buat banyak orang? Bang, lu keren banget bang. Iya, abis nonton ini gue berangkat sekolah jam 9 langsung hilang langsung wibawanya. Tang, apa ya? Ceritain dong, Tang. Berangkat jam 9. Ya, masuk sekolahnya. Masuknya jam 7 memang. Tapi lu sering jam 8. Lu tuh sering banget telat, men. Kalau ketemu nih, sama guru. Bintang, dari mana? Dari toilet, Pak, karena emang dekat tuh. Gerbang toilet. Betul. Karena dekat di luar, dia di luar wilayah sekolah. Jadi orang mau telat dari toilet, dari masjid itu satu pintu. Jadi alasan bisa macam-macam. Gitu. Kalau masjid, lu pernah dijadikan alasan juga nggak? Wudu atau sholat duha? Pernah. Tapi standar, Tang. Kalau itu standar, Tang. Sholat duha itu standar, kan? Anjing. Jadi memang sekolahnya jam 7 sampai jam 12. Tapi di sana gue udah tahu kapan jam absennya. Kapan ada guru absen ke kelas terus ngabsen. Dan karena gue udah tahu itunya ya, tahu titik-titik celahnya. Jadi ya apa guna gue datang dari jam 7? Udah aja gue datang jam 8 misalnya. Betul, jam 8 jam 9 gitu. Gue datang absen, Pak, ke toilet dulu, terus kadang-kadang balik lagi. Kalau guru-gurunya gimana? Waktu di Jombang gitu, asik atau ada yang killer ya biasa atau standar ya? Ada yang killer sih. Ada yang killer. Ada satu, guru. Kalau gitu, Pak Umar. Pak Umar. Itu Pak Umar guru apa tuh? Guru bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Dia guru bahasa Inggris. Tapi ngajarnya pendidikan militer deh, kayak pendidikan militer bener deh. Murid-murid disuruh cepak. Serius? Waktu itu ya. Iya, sekarang cukur cepak tuh. Maksudnya harus pendek, terus menurut dia pendek yang aman tuh yang cepak gitu. Oh ya kayak militer lah ya kayak. Terus celana nggak boleh pensil. Dulu kan lagi zaman pensil. Jadi ya. harus baggy. Harus rada gebung, baggy kan? Iya, baggy kan maksudnya. Baggy kan atasnya doang kan. Nah, dia sampai bawah. Oh, semua aja. Semuanya. Rada gombrong gitu. Ngecekin tuh dimasukin botol kecap. Iya, jadi kalau muat lolos gitu. Begitu. Lolos beberapa kali. Berapa kali lolos? Pernah tiba-tiba. Kalau enggak? Iya, langsung kayak ini, pramugari Citiling digunting sampai sini celananya. Oh ya? Waktu itu pramugari Citiling. Kan dari sini dia kebuka kan. Aduh, gue boleh ngeliatin foto lah sekarang lah, boleh. Wis keren. Apa nih? Gue pernah dikejar genderuwo, gue dikejar-kejar disalib terus ditinggalin genderuwonya. Jangan. Oh ternyata ini tuh bukan ngindarin virus ya biar gue nggak bisa ngambil gitu ya. Gila. Terima kasih Bintang Emon. Nih, pegang nih, nih. Aduh. Gak, lu lihat nggak? Itu poster bagus dong, Tang. Bagus dong. Emang kenapa lu sampai lu masalah teriak-teriak? Enggak, gue tuh suka jijik kalau ngeliat perkembangan gue berkomedi gitu. Jadi gue ngeliat yang lalu, ya apa sih ini, ngapain sih orang ini gitu. Jadi jijik ngeliat ini. Tapi juga kan apa sih? Perjalanan itu yang membuat lo jadi sekarang bintang sekarang, sih, ya kan? Enggak, gue tuh tadinya gue mau ngasih pertanyaan yang serius. Di sini sebuah podcast yang serius. Lo orangnya komedi, tapi gue pengen yang serius. Cuman kalau gue ngasih yang serius, gue takutnya lo mimisan. Jadi CTS ya. Rese banget gue tiap nonton cek toko sebelah. Kurang ajar film mimisan. Baru juga itu mimisan, geprek juga lo. Ya ceritain lagi dah ini lah. Jadi dari Jombang gue tuh tahu kayaknya emang potensi gue di komedi. Soalnya, baru sadar. Soalnya gue
kayak nggak punya potensi di bidang lain gitu. Kayak udah nilai 6,7 kayak tahun lahir bapak kan 6,7 kan. Iya gitu-gitu aja gitu. Nggak ada yang bagus terus. Tapi kalau di circle kecil sering berkomedi. Tapi kalau di lingkup luas nggak berani ngomong. Oke. Sampai waktu itu juga sering nyobain kayak toprak kayak ludruk gitu main-main di depan panggung. Ya, nggak bisa improv kalau gua Kang. Oke. Nggak bisa, jadi memang harus sesuatu yang disiapkan, ditulis by script gitu. Terus gue baru nemu, oh gue ternyata ininya di stand up. Ya. Kayaknya cocoknya pola komedi gue tuh di stand up. Akhirnya ya udahlah beres dari Jombang, gue di Cimahi. Termasuk salah satu kenapa gue milih Cimahi karena gue tahu komunitas stand upnya oke di sana, Bandung. Oh jadi lu udah ini dulu ya, apa namanya? Udah riset dulu. Research searching dulu ya, apa searching lagi? Observasi dulu. Terus ya udahlah Bandung gitu. Terus gue masuk dari 13 sampai 15 sampai 16 gitu. Lumayan ya, 2-3 tahunan ya. 2-3 tahunan. Terus gue udah berhenti dari kerjaan gue yang di Cimahi. Lu apa sih? Ngajar anak-anak gitu. Apa? Maksudnya sekolah atau apa? Bimbel. Les gitu. Lu tadi nyeletuk nilai 6,7. Jadi ngajar bimbel. Gue kalau punya anak di situ gue keluarin. Tahu gurunya kayak gini. Nah, udah beres kerjanya. Ya gimana lagi? Mau nggak mau gue harus balik ke Jakarta dong. Ya udahlah gue balik. Say goodbye sama anak-anak. Gue kayaknya lanjut karir. Stand up comedy Bandung gitu. Gue ya udah gue pamit lah, gue ngelanjutin karir di Jakarta aja tuh. Ada komunitas stand up lainnya. Ya udah gue pamit, dibikinin lah pakai uang kas waktu itu. Kenapa gue sebut uang kas? Karena sampai sekarang masih dibahas-bahas mulu ini. Gue karena ngabisin duit. Jadi udah gue pindah. Terus gue di Jakarta cuma tahan 6 bulan doang karena nggak laku. Gue sulit bergaul gue orangnya. Sulit bergaul, jadi walaupun banyak komunitas stand up, gue beberapa kali masuk nggak nemu feel-nya aja gitu. Oke. Jadi gimana ya? Sementara gue masih berpegangan potensi gue nih di komedi nih. Gue ngerasa gue bisa di komedi. Ya udahlah, gambling aja. Gue balik lagi ke Bandung. Oke. 2 bulan. Nggak ada kerjaan. 2 bulan kan, cuma 2 bulan doang ternyata. Di Jakarta? Yeah. Iya pokoknya sebentar doang lah. Habis itu balik lagi. Terus balik lagi gue WhatsApp anak-anak. Enggak sih, satu doang, Bang. Gue kalau balik lagi ke Bandung boleh nggak? Ya, lu Tang, santai aja Tang, sini sama gue. Ternyata kata dia sini sama gue dicepuin ke anak-anak. Jadi udah nungguin semuanya pas gue balik. Ya, fuck lu ngabisin duit ini doang, duit kas anjing gituin. Aduh. Udah dibikinin acara gede-gede terus 2 bulan balik lagi. Gue kalau jadi mereka kesel juga sih. Udah balik lah. Oke Tang. Lu kayak masih belum sadar, masih mengawang-awang. Gue masih nggak terima. Di sini tuh konsepnya udah bukan ditelanjangin, Kang, dikulitin. Ya. Makanya jadi ini sebenarnya ini bohong ini gue. Bukan buat muncrat droplet. Buat kalau mau mukul iya, lu kan ketahan. Makanya gue tadi apa itu? Ya udah, Kerang buka loker kedua deh. Hah? Ini? Iya dong. Ini lagi? Iya dong. Kapan masukin? Bukan. Itu bakso gepeng. Aduh. Udah gak masuk akal. Nah, ini mah gue clue aja ya buat gestar selanjutnya ya. Siapin mental kata gue ya. Jangan datang dengan kosong kayak gue, kan kena mental, psikis gue kena nih. Tapi gue konsep kurang kali ini Tang, santai kok Tang. Jadi gini, gue sih dari dulu waktu pertama kali gue punya konsep ide gue pengen punya podcast. Kalau orang yang nggak tahu kayak lo, kayak gini, wah gila ini apaan gitu kan. Tapi orang yang tahu, contoh kemarin Denny Cagur kesini, Kang, gue mau ditanya apa sih Kang? Nah itu, jadi tetap. Oke. Gue mau dibahas apa sih makanya? Gue udah lihat nih yang si ini yang gitu. Sekarang udah cuekin aja. Ada apa dengan bakso gepeng 2? Bakso gepeng. Waktu itu gue nraktir anak-anak perpisahan gitu. Gue traktir mewah lah. Buat ukuran gue waktu itu. Di mana? Kan semuanya di ramen gitu deh. Enggak, ini di mana? Di Cimahi. Cimahi. Baik, oke. Ramen. Perpisahan gue mau beres kerja itulah. Yang pindah ke Jakarta itu?
pindah ke Jakarta. Nah, yang ini kan, yang ini. Oh, berarti berkelanjutan ya dari poster ini ya? Oh enggak, beda. Ini kan anak-anak stand up. Oh iya, maksudnya berkelanjutan lah. Berarti waktunya di situ situ waktunya kan? sama. Timeline-nya di situ ya? Timeline-nya di situ. Universe-nya di situ. Universe-nya di situ. Bagus. Oke. Terus di ramen. Gue pesan yang mahal yang lu bisa pesan. Pesan. Terus setelah gue bilang silakan, terus gue hitung-hitung kan. Kok lumayan juga nih. Oh ya udahlah, gue lihat ada menu yang murah, bakso gepeng. Oh, bakso gepeng gue suka sih, bakso gepeng memang kesukaan gue banget tuh. Gue bilang gitu, gue nggak tahu bakso gepeng. Ya udah, anak-anak pada makan ramen segini-gini kenyang, gue datang gini dong. Oh ternyata itu topping doang. Yang gue pesen topping doang. Topping ramen. Iya. Terus ditanya, kok lu nggak ini tuh ramen kenyang? Terlanjur gua. Aduh. Ini kayaknya ramen lokal ya, ramen bukan Jepang-Jepangan. Kalau ramen Jepang nggak ada kalau nggak bakso gepeng. Gue curiga bakso gepeng tuh kayaknya adonan jatuh keinjek. Kayaknya sih. Udah lanjut. Jadiin bakso ya. Aduh. Gue kalau nggak ada Kang Arman lupa ini bener. Tang, gua masih di Universe Cimahi Bandung lah, Cimahi Bandung. Ya. Ini masih banyak. Oh banyak. Aduh ya Allah. Banyak. Masih banyak. Tang, masih di Universe Cimahi Bandung. Ceritain dong, ditipu cewek di acara stand up comedy Bandung. Seru. Ditipu cewek. Di acara stand up Indo Bandung. Yang mana? Oke, gua kasih clue ya. Ya. Gue kok ngeri. Dikit-dikit aja ya, satu kata sampai gue ingat gitu aja langsung gimana. Pernah dapat kerjaan stand up di sebuah acara dari seorang cewek. PR sebuah kafe di Bandung. Udah ingat tuh. Aduh. Ya. Gue kayaknya baru tadi kesel sampai suara tipis terus bingung ngapa-ngapain, gue bingung. Ya, minum dulu. Ada minum. Ya, minum dulu. Aduh, Tuhan. Aduh, nih cewek ngontakin bintang mulu, nanyain foto dan lain-lain. Tapi ini siapa gak? Tapi agak sering ngontak sampai dicurigain kalau si cewek itu naksir. Tapi finalnya adalah, coba ceritakan kepada para pemirsa. Ini sebel banget. Nggak tahu sebel banget sama Kang Arman udah. Jika. Ya itu ditawarin job stand up kayak apa tur kali ya? Tapi tur Bandung, ke kafe-kafe aja gitu. Udah ngobrol sama dia. Karena kita nggak langsung ke ownernya melalui dia, jadi ya udah semua informasi yang kita terima ya cuma dari dia aja gitu. Udah ayo kita bikin kayak teasernya apanya gitu untuk satu kafe ini. Udah, gue di situ disuruh foto konsepnya wedding gitu. Ada satu cewek juga cakep. Gue kan di situ suruh konsep wedding gitu ya. Gendong cewek gitu ya, foto pre-wed gitu kan. Gendong cewek. Cium-cium. Aduh anjing, gue pusing banget itu. Gimana ya nolaknya ya? Enggak, ya udah deh yang standar-standar aja, yang dampingan. Udah gue ikutin maunya, banyak banget maunya bener deh. Disuruh nganterin ke sono katanya buat keperluan sepatu ini itu. Udah gue ikutin sama tuh si sampai cewek. Cuma lu doang. Gua doang, yang lain tuh katanya gua enggak tahu ya, yang lain tuh diomongin apa, pokoknya bilang oh hari ini lu Tang. Yeah. Ternyata yang gua tahu itu gua doang. Oke. Bisa nang tuh cewek, set ngobrol, udah kemana-mana, udah habis waktu tenaga, tiba-tiba ngilang dia. Lu baper? Kagak. Oh nggak ada bapernya tapi? Nggak ada maksudnya ada rasa nggak pas lu, wah ini kayaknya naksir gua nih? Nggak ada gua. Oh nggak, pokoknya bingung aja ini kenapa nih gitu ya? Bingung aja. Tuhan, itu tuh sampai bikin ribut di komunitas juga. Karena? Kesannya kayak gua yang ngurung link job dari cewek ini ke gua doang. Link job. Padahal
ya emang dianya nipu gitu. Jadi komunitas udah kayak panas-panas gitu, ternyata dianya nipu. Bawa kabur duit. Jadi lu pernah ditaksir seorang penipu gitu ya? Gua nganterin ke rumahnya, Kang. Ke rumahnya dong. Ngekos dia. Oh. Pindah lagi. Berarti ini bener-bener dia seorang penipu dong kalau gitu ya? Iya penipu. Apa gitu. niat ya? Emang niat ya gitu. Maksudnya profesional lah ya. Kalau dibilang niat ya bingung, tapi profesional dia. Rapi gitu mainnya. Sampai dibikin seakan-akan gue harus yang itu foto pre-wed dan lain-lain. Itu buat disetorin ke kafenya itu. Tapi lu nggak ngeluarin duit kan? Enggak ngeluarin. Itu yang dibawa kabur tuh duit apa? Oh, yang setelah set up itu. Bayaran-bayarnya maksudnya. Berapa titik lo? 2 apa 3 gitu. Cuma anak-anak juga kena. Oh, kena tuh yang geng lu. Kena juga. Oh, gitu. Ini masih stand up masih di stand up. Tapi rada bingung nih pertanyaan gua. Event stand up hubungannya dengan kotoran kelelawar. Ada yang ketawa. Diam banget. Itu anak dari stand up Indo Bandung juga. Gak, ini siapa sih gak kira-kira gak? Jadi itu tuh apa ya? Kalau di musik kayak ini kali. Kesempatan buat band opener. Di festival gede gitu. Iya, band pembuka kan itu kan lumayan narik atensi orang kan. Ya itu panggung yang dicari-cari juga buat para perintis karir gitu. Ini siapa yang udah gede? Buka siapa? Pas waktu itu. Buka siapa? Hah, buka? Ya buka stand up siapa? Kan lu kan ini pembuka. Siapa festival. Aja? Oh, festival. Gua kira misalnya gitu. Panji atau siapa bukan. Enggak, festival gitu. Jadi banyak ada G Pamungkas terus ya banyak lah waktu itu. Nah, cuma dikasih slot 2 orang. Gua sama teman-teman gua saingan tampil. Ternyata yang kepilih satu teman gua, satu orang yang baru belajar stand up ya, Delu juga ya, masih baru. Cuma dia unik pakai suling. Jadi kayak gua udah lama nih di komunitas disalip sama ginian yang ngerasa gitu enggak gua doang, ada beberapa gitu sebel gua. Mereka naik, mereka ke panggung perform, tampil, gua ke panggung bersintai kelelawar. Abis mereka tampil gua yang ngepel. Perasaan gua lama di komunitas deh. Kayak sebenarnya nggak apa-apa, cuma kayak sedih aja gitu. Kayak gua masuk, ada beberapa yang udah kenal bahkan penonton, terus weh dia nggak tahu aja gua sampai itu nunduk gini-giniin baik kelelawar. Aduh, nggak ada harganya gua waktu itu. Hasilnya lu sama sekali nggak stand up? Nggak stand up, bersihin doang. Nah, sorry, itu kotoran kelelawar emang di gedung atau di apa itu? Saung Angklung, Kang. Saung Angklung Ujo. Oh, di Saung Angklung Ujo. Kan itu kan iya. Semi outdoor kan. Semi outdoor gitu. Oh, gitu. Tuhan. Voice note apa yang paling aneh lo pernah kirim ke teman lo? Cibiru pasti Cibiru. Voice note. Suara-suara aneh apa? Cibiru pasti Cibiru, nggak mungkin. Suara aneh-aneh apa yang lu kirimin? Ya dari teman lu, dari lu mungkin apa aja. Suara-suara kentut. Nggak jelas asal usulnya, nggak ada chat sebelumnya, nggak ada chat apa, pokoknya tiba-tiba aja mau nggak mau didengerin dong. Iya, nggak ada intro kan? Ya kan? Tit apa? Bercandanya aja nggak masuk akal anak-anak sana. Apa sih? Iya. Aduh. Tapi kalau yang ngaku nemu teleponnya Hitler ada juga. Kenapa nggak bisa asli? Gue enak ketawa. Murang kali ini enak ketawa. Gue nggak nonton lu stand up tapi gue ketawa. Lu denger cerita lu kacau-kacau. Aneh-aneh semua kan. Hitler. Tiba-tiba aja gitu. Siang-siang, Tang, penting. Chatnya 2 bubble gitu, Tang, penting. Kenapa? Tiba-tiba ngirimin nomor. Ini nomor apa? Nomornya Hitler. Apaan sih? Aduh, ntar dulu. Apa sih? Enggak, gue nangis lagi. Kayak, enggak Kang, tapi beneran Kang, kayak apa ya? Ada grup di sana namanya Cibiru, emang nggak dewasa secara mental emang di sana. Mentok perkembangannya di 7 tahun gitu.
nggak jelas banget, benar-benar nggak jelas. Di Cibiru tuh panggilannya kayak orang tersangka, inisial. Oh, beneran. Dia RD, saya BE, bintang Emon nggak tahu deh, aneh. RD, BE, aduh, nggak jelas. Wah, ini gue nangis, rating naik nih, sinetron Apa nangis sudah naik. betul. Aduh. Oke, Tang. Hitler Sekarang gue mau minta sesuatu deh ke kru gue. Minta sedikit dong ini. Nah, Tang, tuh ambil aja, Tang. Sarung, Tang. Iya, sarung. Kenapa? Sarung Mainan kenapa? pijit sarung tuh gimana? Aduh anjing. Gila, ini paling banyak banget. Ceritanya absurd banget. Gue benci banget. Kenapa pijit sarung? Gue nangis lagi. Nggak, tapi gue mau nanya, Kang. Lu kan udah nyari kan info kan. Pertama kali lu denger pijet sarung tuh lu gimana? Respon lu tuh gimana? Gak tahu, gue nggak mau tahu gue. Aduh. Jadi ini permainan di Jombang pesantren untuk ngejebak anak-anak baru. Oke. Anak-anak baru kan nggak tahu apa aja yang terjadi di Iya. pesantren kan. Lu berarti udah senior dong ya? Ya tahun kedua. Iya, tahun kedua. Ih, capek banget lagi gue sebelum. Jadi di sana tuh budaya pijit sering, Kang. Budaya saling pijit tuh sering. Terus waktu itu makanya kita pegal bilang, kan ya, mungkin pegal. lu mau nggak? Ini gua ada yang enak nih, namanya pijat sarung. Jadi pijat sarung tuh, aduh lama lagi. Ini tuh diputer sampai kenceng gitu, Kang. Jadi kan kalau tengahnya udah kenceng, sisa ujungnya kecil kan. Udah kecil. Nah, si targetnya itu tuh disuruh begini nih. Lihat nggak? Iya. Di bawah kaki begini. Iya, gini. Ini. Nah, terus dimasukin lah satu yang ini, satu yang ini. Jadi ini kalau udah masuk, semakin ditarik semakin kenceng. Jadi emang nggak ada jalan keluar. Jadi ya udah. Gimana bang? Gimana? Biasa kan anak-anak junior. Gini nanti yang kena tuh titik rangsangan lu di sini. Lu sering kan pijat sini? Oh iya sering bang, sering. Ini masuk nih. Sama urat nadi lu jadi kena. Jadi aliran darah lancar. Ngomongnya gitu kan. Set kekunci. Wah. Mana enak nggak? Mungkin masih ke bawah sugesti kali dia bilang. Oh iya enak bang, enak. Dia nggak tahu. Habis itu kita kerjain dia. Jadi udah begini udah mati. Itu tuh biasa kita gulingin. Habis itu kita telanjangin. Atau kita angkat simpen lemari terus tinggal ngaji. Jadi dia sama koper aja gitu berdua. Begini lama sama koper berdua. Dia tinggal ngajinya lama lagi, lucu banget. Ngajinya Al-Baqarah. Kalau nggak Al-Imran. Bukan ngaji jadwal pesantren lama. Gini aja. Sampai turun, sampai kita balik baru dia kayak udah pucet, bibir udah putih. Kayak donor darahnya kebanyakan ditariknya. Putih udah. Aduh. Tapi sebenarnya dari permainan pesantren, gue tuh nggak takut sama yang ini, Kang. Bukan nggak takut ya. Ada satu tingkatan yang lebih daripada ini. Namanya mata dajjal. Ini pertanyaan kedua. Ngeri banget soal mata dajjal. Buset, apaan nih permainan mata dajjal? Pertanyaan kedua gue itu adalah mata dajjal setelah ini. Ini temannya mata Najwa nih, mata dajjal. Mata dajjal. Sama-sama serem sih. Sama-sama serem. Oke, coba kronologisnya coba ceritakan mata dajjal. Gimana ya? Jadi mata dajjal tuh pesantren kan apa ya? Identik sama sesuatu yang mistis kan ya. Namanya kan tempat belajar agama ya, dong. Agama. Jadi permainan-permainan semacam itu menarik perhatian banyak orang kayak wah, kayaknya tertarik nih, seru nih. Jadi mata dajjal tuh permainan yang mengharuskan lampunya mati. Oke. Lampu mati set gelap. Ini sama nih, si ini juga. Targetnya anak baru. Ya, anak baru ya. Karena kalau udah tahun kedua udah ngerti dong. Lu udah kena kan? Biasa disimpan pojok di siku gini. Ya. Set dia di pojok ruangan. Ada satu orang relawan yang emang nggak malu lah orangnya. Lampu dimatiin, tangannya suruh diem si targetnya ini. Terserah sih kalau dia mau gerak silakan. Tapi saran dari kami ada baiknya mending diem tangannya.
Oh ya udah, kan itu lumayan menyerang psikis kan. Kayak kenapa nih gue nggak dilarang tapi disaranin. Tapi kayak deg-degan gimana ya, pusing lah. Dari pojok lampu dimatiin. Kita suruh baca-baca lah. Lu baca surat jin, lu baca surat ini. Tapi lu siap kan ketemu mata dajjal kan? Siap banget gue bang. Parah. Lu gimana amalan rutin lu sih? Puasa Senin Kemis gue mah kuat lah ketemu beginian. Set. Nah udah mata dajjal udah depan lu. Terus dia tangannya gerak. Gue gerak nggak apa-apa ya bang. Ya serah lu lah. Kok begini ya bang? Pas dinyalain. Itu orang nggak pakai celana lagi nungging jatuh di depan. Kayak apa sih nyebutnya bool. Jadi depan sini mata dajjal makanya kan satu doang. Dia mau ngindar nggak bisa, kanan kiri kan tembok. Makin dipepet. Lu tahu semekannya Ricky sih nggak sih bang? Itu udah begituin tapi nggak pakai celana. Aduh mata dajjal jatuh bener. Makin dipepetan. Dan lu pernah kena juga ya? Aduh. Jijik kan mau didorong takut masuk kan. Kayak gimana gua pasrah aja. Dan pasti ya ada sedikit harum-harum gimana. Untungnya nggak siul ya kan. Gitu. Aduh, tadi dulu gue capek. Aduh. Tang. Kalau lu sekarang jomblo? Atau udah ada cewek? Sendiri. Wah, masa udah terkenal gila. Gue tuh lu Instagram lu berapa? 3, sekian ya? Mau gila, pasti kan banyak lah cewek-cewek yang nge-DM Mas Bintang. Iya, ada aja, cuma kan jomblo. Iya. Asli jomblo? Iya. Atau ada lagi deket sama orang sekarang? Ada cewek, sorry. Ya deket kan hitungannya nggak pacar kan. Oh, ya ada tapi lah ya, gitu, deket-deket. Ada kayaknya lah. Ada lah ya. Kayaknya. Tapi tetaplah jomblo aja ya. Nggak ada, maksudnya nggak ada yang serius. Nggak ada. Kalau Karim gimana? Orang nonton. Kabarnya Karim gimana? Zaman SMA. Aduh Tuhan. Jadi itu gue kelas 1 SMA. Dia di SMP. Kita barengan satu apa ya? Satu koridor, satu gedung, jadi sering ketemu juga. Iya kayak udah yang bingung gue ngomong apa ini gimana? Kang Arun enak banget lebar-lebar Karin, gue bingung nih ngomong depan dia ngomong apa nih. Sama. Ya udah. Sama. Kejadiannya kan gitu. Pas lu di depan Karin lu nggak bisa ngomong apa-apa, cengengesan. Padahal lu ngomong ke teman lu hot banget gitu kayaknya Karin man. Pas udah di depan Karin, lu cengengesan. Aduh, gak masuk akal. Kangenan gak masuk akal, sumpah gak masuk akal. Lu ngomong ke si Anji itu gimana? Ke Karin. Pasti kan, wah Ji, bla 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 gitu kan. Ya, gue nanya-nanya sama dia karena gue nggak pernah deketin cewek waktu itu. Masih SMP apa ya tawuran, kayak main boti, main judi PS gitu kayak nggak kenal cewek sama sekali. Terus bingung, Ji gimana Ji yang ini Ji? Oh ya udah lu ngomong gini aja. Gampang itu mah. Oke, gue ke sono. Pas ke sono. Depan Karin. Bibirnya geter nggak bisa ngomong. Oke, kayak dingin gitu tiba-tiba badan dingin pertama kali ngomong kan. Si Karin aja yang ngomong ya. Elunya gue ngecek kaki lu. Gue ngecek kaki, gue kira gue dipatok kobra gitu makanya gue diem kan. Kenapa gue diem ya? Gue bingung aja gitu. Ini rada nggak standar. Oke, menurut lo dan temen lo, wisuda SMA itu nggak penting. Apaan sih wisuda SMA? Gitu doang. Apa, ya kan? Ternyata ya alhamdulillah lo punya seorang teman yang punya hotel di Surabaya. Aduh. Ya kan? Nah, terus, lo mandi di bathtub berapa lama? Enggak, gue mandi tuh kayaknya pas mereka belum bangun deh biar gue bisa lama gitu kayak ya Allah ternyata gue bisa tiduran sambil mandi. Gue kira satu-satunya tempat gue tiduran tuh kasur gitu, ternyata bisa gue sambil mandi tuh kayak kagetnya punya hotel pribadi Kang, keren, respect. Namanya orang kaya. Namanya tuh
Andri apa? Andri. Jadi the first time lu lihat bathtub. The first time gue liat bathtub tuh awalnya. Tapi lu bisa kan? Enggak bathtub diisiin terus lu gini kan enggak kan? Kayaknya enggak deh. Kayaknya gue masih ngerti. Ngerti di film-film ada. Nah, tapi sebelum ke hotelnya itu, gue berangkat naik bis dari Jombang. Gue tuh nggak kuat kena AC mobil Kang dulu ya. Gue nggak kuat kena AC mobil. Jadi di kursi penumpang tuh kenceng banget AC-nya. Gue nggak kuat tuh, gue ke WC aja lah. Daripada gue muntah, udah pengen muntah di situ. Pas gue masuk ke WC, ternyata AC-nya segede ubin. Kenapa makin gede di sini? tapi gimana, gue mau muntah mau nggak mau gue harus stay di situ. Tapi nggak keluar. Ya udah gue di situ aja. Mau muntah tapi depannya AC, jadi kayak kesiksa banget. Aduh, udah masuk angin, ya udahlah. Gue BAB lah di situ. Jongkok aja. Nggak ada yang keluar, tapi kayak standby aja gitu. Takutnya tiba-tiba kan. Ya udah gue standby. Yang menyebalkan ternyata itu pintunya nggak bisa ditutup. Si pintu WC nggak bisa ditutup, Pak. Ditutup gini sih bisa, tapi nggak nyelot gitu kan. Iya. Ya udah gue tutup kan, set. Gue lagi nahan gini. Ada yang buka, tek. Detik langsung berjalan lambat kan, kayak tatap-tatapan gitu atas bawah kan. Gue benar-benar nggak pakai apa-apa gitu, kayak apa nih? Gue berasa didobrak 86 gitu kan. Kayak gue nggak salah apa-apa. Dianya juga diem aja lagi ngeliatin aja. Freeze. Maksud gue pergi gitu. Diem aja ngeliatin. Ya udah gue ngalah gue gitu. Keluar. Masalahnya yang paling parah adalah ya kan itu bukan toilet umum ya. Iya. Gue keluar masih dalam satu perjalanan, masih ketemu gue sama orang itu. Jadi kayak bolak-balik dia ngeliatin gue gini, nggak usah liatin gue, usah aja lu. Open mic yang bikin lu bete. Open mic yang bikin gue bete? Pernah dong. Bober nggak bikin bete juga sih. Ya lu lagian stand up comedy itu pasti harus ditonton sama banyak orang. Tapi lu ngomong ke teman lu jangan pada nonton. Ternyata sekampung, se-RW, se-RT yang nonton teman lu semua, ya kan? Bete. Dua kali Kang, itu 2 kali. Jadi pertama diajak main doang. Bober Riau nih. Bober Jalan Riau. Bober Riau kan ada sama Tropika ya? Iya. Waktu itu gue Riau. Oke. Jadi gue waktu itu ngajak temen gue, gue mau nonton lu stand up lah. Ya, udah gue tolak terus. Dia tetap. Kenapa lu males? Kalau ditonton sama temen tuh males? Ngeblank Kang. Oh, karena apa nggak bisa aja gue ditonton sama yang gue kenal. Nggak cuma temen. Even itu bukan temen stand up juga. Iya, justru itu. Kalau temen stand up nggak apa-apa karena kan biasa open mic bareng. Iya. Teman sekolah, teman main, keluarga itu gue nggak bisa ditonton. Ngeblank. Kayak kaget aja gitu tiba-tiba ngeliat wajahnya. Nah itu gue waktu itu gue nonton lah sekali. Karena udah teman gue. Ya udahlah, ayo nonton. Kita janjian di mana? Pas janjian udah ada sewarga di sono, udah banyak banget. Ayo udah berangkat ya Allah. Ya udah mau nggak mau lah pertama kali. Tapi sukses. Maksudnya lu sebagai stand up comedy materi lu tersampaikan nggak di situ? Ya lumayan lah. Itu. Barometernya adalah gue nggak malu ketemu temen-temen gue habis itu. Ya udahlah berarti baik-baik aja lah ya. Pada ketawa juga pas pada. Nggak parah-parah banget lah. Oke. Satu lagi. Sebel nggak sama anak akademi kepolisian? Karena gue bukan sebelah sama institusi polisi ya. Bukan. Respect gue. Bukan. Masa kita sebelah sama akademi kepolisian ya? Gue dari tadi tuh ya pusing tuh karena gue nebak-nebak ini siapa yang ngasih. Karena menurut gue ini udah beda-beda ini ya. Universe ya. Beda universe gitu. Ini yang tadi akademi kepolisian gua ini deh. Organisasi Massa Indonesia. Atau disingkat OMI. Aduh. Dulu ya. Enggak apa-apa lah ya. Belum pernah kan 6 kali berhenti di tengah-tengah ya.
Nggak apa-apa lah, sekali-kali. Kemarin Mario Jola mau pergi. Bukan, gue juga mau cabut ini apaan? Sama cewek juga. Cuma kayak apa ya? Bisa dibilang apa ya? Cinta pertama kali ya. Oh, oke. Yang emang sampai enggak. Jombang, tapi bukan pas gue di Jombang. Hah? Lain lagi, itu gue udah lewatin Indosiar, udah lewat kompetisi. Oh, oke. Terus gue ada penampilan di Jombang. Ketemu lah sama back dia. To kampung ya, anggap back ya. Kampung kedua. Terus dia sebagai LO. LO-nya. Kan lihat cer ya. Ya, tipis-tipis lah ya. Tipis-tipis lah ya. Tuh kan. Terus Kok kesel banget bener. Kesel sama yang itu. Enggak ini, bisa-bisanya nyalain itu. Sekali sama nikung. Taruh, gue minum dulu. Sebelum itu gue bener. Aduh, kurang kali begini ya ternyata ya. Jadi, ya itu pertama kali gue kayak tertarik sama cewek. Cuma seperti gue tertarik yang sebelumnya, gue nggak tindak lanjutin. Oh, ya gitu aja lah. Ya udahlah gitu aja lah. Nah terus berapa bulan kemudian dia upload ini cover lagu, terus gue dia nyanyi terus gue yang upload tuh teman gue bilang request yang ini dong, ya udah lu aja. Nah akhirnya dia nyomblangin kami. Oke. Oh jadi sempet ini jadi dong enggak atau PDKT gimana? PDKT kali, cuma udah sama-sama tahu lah, udah tahu sama-sama saling tertarik TTM gitu. lah ya. TTM lah. Temu ngobrol. Cuma memang dia anaknya aktif di luar, jadi jarang megang HP dia. Ini gue ceritain semua ini. Kan jadi materi. Gua mah taruh. Panji kesini, Soleh kesini, jadi materi semua. Gini Kang, gue ceritain ya. Gue kasih tau. Stand up comedian itu tuh nyari materi biasanya yang berasal dari keresahan dirinya, kejujuran terhadap premis tersebut. Ya. Itu yang bikin materi itu solid, kuat. Dan sampai saat ini gue, materi terbaik gue, materi soal Xiaomi. Oke. Akhirnya Omi terbongkar. Organisasi Massa Indonesia ya. Aduh. Gitulah. Gue ya karena dia aktif di luar, sulit komunikasi. Nah udah kita gue memutuskan kayaknya nggak bisa lanjut deh kita, karena gue belum pernah urusan sama cewek gitu. Gue nggak tahu gimana treatment, gimana kompromi dalam hubungan, toleransi. Gue nggak tahu. Gue ngerasa gue nggak nyaman, ini mah capek. Udahlah, gue juga diem aja gitu. Akhirnya dia nanya ini maunya gimana. Terus gue tanya, kamu maunya gimana? Aku sih lanjut. Ya tapi aku capek. Udahlah, beres aja. Udah beres kan. Nah gue baru di situ ngerasain yang kayak sering gue lihat di sosmed. Ternyata cowok tuh kalau mutusin sehari mah enjoy aja. Cuma udah seminggu baru berasa tuh kok makan hambar ya kan, kayak kok bibir putih gitu. Kok kayak main itu ikat sarung ya. Ikat sarung langsung putih. Kayaknya kagak ada yang ngikat gue tapi kok bibir gue putih gitu. Kayak sebelumnya tuh gue ngeliat teman-teman gue yang galau, Bang. Kayak apaan sih lu cemen banget urusan cewek dong, masih cewek banyak. Gue ngalamin di situ, baru ngalamin gue. Aduh, jet gue. Nah, sebagai bentuk rasa bersalah gue bilang lagi ke dia. Enggak, sebelumnya. Nah, itu karena gue belum tahu bagaimana berhubungan. Gue ngerasa kayak, kemarin kan gue yang nolak dia ya. Yang mutusin, dia mau. Ya artinya gue kalau ngajak balikan dia mah pasti mau dong. Mau dong, kemarin mau kan. Wah, ngajak balikan dia nggak mau. Wah, pusing hamba di situ kan. Tang, gimana nih? Ya udahlah. Gue bilang ke dia, ya udah deh. Geli sih ini tapi nggak apa-apa lah ya. Gue sering dengar yang geli kok. Sering ya. Ya udahlah. Gue bilang, ya udahlah kalau lu nggak membalikan silakan. Tapi izinin gue ngejar lu terus. Pokoknya kalau lu terganggu bilang ke gue nggak mau gue berhenti sama lu gara-gara keputusan gue maunya gue berhenti sama lu karena emang gue udah nggak ada tenaga lagi sehingga di masa depan gue nggak ada penyesalan. Asik, gitu. Gokil, nggak geli loh. Masa ini gokil. Oke, cowok men. Cowok ya. Terus
udah. Oh lu masih nungguin ya? Yang itu belum kesebut masalah. Gue kayak gue ngasih nih segini. Ya masih nungguin. Saya ngasih banyak. Ya udahlah. Ternyata dia kena dampak itu juga. Dia lumayan sulit suka sama cowok. Kenapa sama gue pas gue putusin juga dia ngerasa down apa gimana gitu. Akhirnya ya itu yang bikin dia nggak mau balikan sama gue. Terus ya udah gue kejar. Terus gue kayak ngobrol sama tembok bener deh. Oh, ngechat. Satu arah banget ya. Dirit aja gue udah seneng gitu. Nggak dirit sekalinya dibales dikit. Ya udah nggak apa-apa. Gue terus gue kejar. Sampai kadang tuh ada momen gue ngerasa capek banget kan. Terus juga ada kerjaan terus gue bilang, "Tar dulu dia, gue berhenti dulu tapi tenang aja gue balik lagi gitu." Gue yang ngapain dulu terus gue balik, gue bener-bener gue kejar sampai habis gitu, sampai gue ngobrol sama teman gue curhat gimana nih, ya udah gini, lu ketemuan sama dia, lu ke Jombang, itu akan menghasilkan 2 keputusan, satu terus lu ditolak atau 2 diterima gitu, responnya kelihatan gitu, daripada gini lu ngambang gitu, udah gue kesono lah, ketemu sampai beres gue ketemu dia pertama kali ketemu, ih cakep ternyata. Cakep. Iya lupa. Terus pertama kali ketemu, ih cakep banget. Seneng gitu gue kayak nggak sia-sia perjuangan gue. Udah terus pisah. Nah ternyata pisah itu belum menghasilkan keputusan, tetap ngegantung. Ketemu tuh belum menghasilkan keputusan. Enggak, nah tetep. itu waktu ketemu emang raut wajahnya nggak memperlihatkan, wah ini mah udah gue ditolak. Enggak. Enak aja gitu. Enak aja. Terus juga nggak yang ngasih respon positif sampai gue bilang, oh kayaknya bisa nih. Enggak. Terus? Udah ya udah gue balik ke Jakarta terus tetap gue chat. Ah nggak bisa gini nih, ya udahlah gue kesana lagi. Selang berapa lama? Oh ke Jombang lagi. Jombang lagi. Nah, yang kedua nih naik pesawat. Gue buru-buru kan. Gue udah dateng bawa apa gitulah, bawa tentengan gitu. Lah. Oh dia cerita bapaknya dia tuh jagoan di sono. Oh. Gue tuh ya elah. Cerek gue tapi gila emang gara-gara cewek tuh tenaga bisa keluar ya. Ayo deh bapak lu galak juga gue adepin gitu. Gue bawa udah bawa tentengan kan. Gue sampai sana, gue kontak dia nggak balas. Gue lu udah pakai pesawat udah ya? Udah pakai pesawat gue nunggu di sana di tempat kita makan pas pertemuan pertama. Gue nungguin ada 5 jam 6 jam. Serius. Terus? Gue tungguin kan, gue chat masih nggak dibalas sama dia. Oh ya udah berarti ini mungkin respon yang harusnya gue dapet di pertemuan pertama. Ya udahlah. Ya udah itu tentengan yang udah gue siapin, gue kasih ke kasir tempat makan gue. Mbak ini mbak buat mbak. Kenapa? Enggak apa-apa, udah pakai aja. Udah habis itu gue langsung balik lagi ke Jakarta. Jadi yang si itu mah nggak ceritain tetap ya? Yang mana? Yang akademi polisi ya? Oh habis itu kan itu gue 2 kali. Set gue cabut ya udahlah. Ya gue mundur. Tapi ya mundur ngetes gitu, ngecek gitu lah, mundur sering ngecek. Terus akhirnya gue lihat dia upload foto. Sama Pak Polisi. Ya udahlah. Di situ gue baru pertama kali ngerasain kaki gue kayak kagak ada loh. Enteng di sini di bawah, enteng gitu kayak kenapa kayak badan gue cuma dari perut nih, kayak gue berdiri nggak bisa. Lemes banget kaki gue, kayak gini aja. Kayak orang kena gendam, gue diem kayak gini. Lama gitu teman-teman gue juga, kenapa lu Sang? Nggak apa-apa. Gue pertama kali ngeliat tuh. Gue berusaha apa ya? Oh ya udahlah, temennya kali, apa kali. Lu pernah gak sih kayak berusaha meyakinkan diri lu? Tenang, bukan. Enggak. Ya udahlah. Komennya banyak. Gue sengaja gue nggak mau cek komennya biar gue nggak tahu komentaran. Nggak mau gue. Kakak gue dateng, Tang lihat deh. Kenapa lu ngasih lihat? Tadi lu nggak lihat gue udah ngebuang HP. Aduh, gue lihat terus congrats ya, makasih. Nikah. Suara gue habis bener loh Kang. Suara gue habis loh. Habis ya? Aneh banget. Bagus lah. Konsep acaranya aneh banget. Usul gue mah selain minum sama ini ada yang permen itu. Oh, Dan apa? tamu lu pasti teriak-teriak.
Pasti itu. Halo, ini saya di depan saya ini dengan Bintang Emon. Konon Anda ini adalah teman dulunya gitu kan? Ya. Nah, saya pengen tahu satu cerita aja mengenai apa yang kamu ingat dengan Bintang waktu dulu. Cerita yang bagusnya apa yang jeleknya nih? Bebas. Saya mah bebas aja lah. Mau yang bagus, mau yang jelek bebas. Aduh, soalnya Ji, ingat Ji, kita temenan berapa tahun, jangan tiba-tiba dirusak sama orang ini langsung Ingat Ji, temanan kita Ji. Ji, ini Bintang nih Ji. Tang di situ, Tang. Puas emang bagus banget lo. Gila lu nggak inget lo emang pertemanan. Sebagian kecil, nggak usah yang lain-lain ya. Jangan yang macem-macem, udah cukup Kang Arman, nggak usah dikasih banyak-banyak. Dia dapat dari banyak-banyak temen gua, semuanya dicari. Ji, tapi lu keren Ji, lu masuk di kontaknya Kang Arman nih. jangan lupa Instagram gua tuh lah diinin. Ji, orang Instagram gua aja belum di-follow sama Bintang, gua nge-follow dia. Sok banget nih. Emang kacau kan? Iya, nggak Saya aja tuh nggak pernah dibalas DM kalau DM. nggak tahan AC aja nggak follow gua. Aduh, apalagi tahan AC ya Kang ya. Aduh. Ji, thank you Ji. Ya, teman lamanya jangan kita apalagi orang baru. Aduh, marah. Thank you ya Ji ya. Sehat-sehat Ji ya. Halo? Ya. Kasih ya Ji. Iya. Bye. Sama. Oke Tang, sekarang berkesenian Tang. Itu sarung simpen aja. Lu bebas mau pakai krayon, ada itu atau ini spidol. Kang, tapi ini baru-baruin lu gue interview minumnya diisi 2 kali ya? 2 kali. Asik. Teriak Ayo, mulu teriak. tadi. Oke. Lu bebas, tapi jangan warna hitam ya. Supaya kan murang kali mah warna-warni. Oh iya betul. Jadi gua tanya, lu lukis. Kalau lukisan lu jelek gua santai aja, tuh lihat. Yang penting tanda tangan udah. Ini si Gofar lupa nih. Oh, iya. Tanda tangan ntar daripada lupa. Buset tuh tanda tangan kayak gitu. Kenapa Bang? Tak namanya dong. Oh iya. Itu namanya gitu antik juga ya. Dari mana tuh inspirasi kayak Ubur-ubur. orang? Hah? Ubur-ubur. Hah? Ubur-ubur. Kenapa ubur? Enggak tahu, kayak suka aja mau ubur-ubur. Dasar lu SpongeBob. Oke, Tang. Cita-cita lu waktu murang kali. Waktu anak kecil. Apa sih pengen tahu gua. Sambil cerita aja, Tang. Oh, pilot. Betul. Pesawat. Oh, lu sama dong kayak gua. Gua Oh, iya? ceritanya pilot. Nah. Oh, Tapi lu gua- pilot apa nih? Pilot komersial atau pilot pesawat komersil. tempur? Gue tuh dari dulu udah mikirnya duit, Kang. Gue ngelihat sopir angkot aja yang cuma angkot, duitnya segepok. Gimana pesawat? Gimana pesawat? Bener. Gue udah mikir gitu. Cita-cita lu itu, oke. Lu pernah ada nggak waktu zaman murang kali lu sampai nangis lo? Takut akan sesuatu? Pernah. Apa? Takut sama apa? Lu, kenapa? Gue soalnya jarang nangis sebenarnya. Heeh. Gue lahir aja nggak nangis gue. Serius? Serius nggak nangis gue. Kata nyokap lu? Kata nyokap gue. Oh ya? Jadi harus dipaksa nangis kan biar Iya paru-paru harus supaya paru-paru. berkembang. Gue nggak nangis soalnya. Nah, tapi pernah nangis lu? Karena coba. Aduh, sulit gambarnya lagi tar dulu. Kalau sulit, Nih gue coba ya. iya coba. Benar. Jempol. Iya. Kelingking kaki. Hah? Kelingking kaki? Masih takut lu? Enggak, kelingking kaki gue naik. Astagfirullahaladzim. Keinjak. Jadi gue main bola sama lawan gue tuh badannya besar, bulat. Gue bayangin ini. Set, bola jatuh di tengah. Ya namanya anak kampung main nggak pakai sepatu kan. Dia lari, gue lari udah kayak film bener deh. Tabrakan di tengah, ngejar bola, teng. Dia diem, gue duduk keseret, seret. Ya udah gue berdiri. Kok ada yang aneh ya? Kaki gue kelingkingnya keinjak. Jadi ruasnya tuh hampir nembus kulit bawahnya. Set gitu. Wah, udah panik banget gue udah
ya Allah ini diamputasi kali kelingking gue. Kayak Amputasi. iya gue udah mikir, kayaknya bagusan permen kaki daripada kaki gue nih kan. Iya, permen kaki utuh, gue hilang satu kan. Wah macam-macam gue tuh kayak, wah ini gue kalau terapi ikan nih karena kaget gue hilang ya. Ini ada, ini nggak ada. Gue pulang keadaan nangis gue Kang, kaki masih naik gitu, gue bawa jalan kan. Nah kebetulan pas gue pulang, perjalanan pulang tuh gue udah ngebayangin, wah rumah ricuh. Tapi dulu sakit? Atau masih itu biasanya kan masih shock dan masih baal? Baal kayaknya baal sih. Nggak keluar darah, cuma emang gitu, kulitnya gitu. udah tipis bawahnya tuh. Wah gue perjalanan pulang udah ngebayangin, wah ini rumah pasti ricuh nih. Udah kayak ini iklan Milk kita gitu. Apa nyokap gue berantem pasti. Kamu sih kerja mulu gitu. Kamu gak ngurusin anak. Gue udah kebayang gitu tuh berantem nih di rumah nih. Gue udah siap-siap, enggak Pak, enggak. Gitu kan. Gue pulang ke rumah, masuk pintu depan sepi. Gue nggak tahu itu kebetulan lagi sepi rumah. Ternyata semua lagi ngumpul di satu ruangan. Lagi bercanda family time kali ya gitu. Gue datang nangis kan. Kenapa Bintang? Set, gue datang semuanya ketawa. Kaki gua ini begini. Kenapa ada ketawa? Kayak gedek banget gue. Karena emak gua kan bidan, jadi mungkin kayak tahu kalau itu mah tinggal dibawa ke tukang urut, tinggal ditarik lagi. Akhirnya ke tukang urut. Akhirnya ke tukang urut dan emang cuma ditarik doang. Gitu ya. Karena ditarik kan balik lagi ke ini. Balik lagi ke ruasnya lagi. Ini bikin gue nangis. Tapi keluarga gue ketawa, nggak ada akhlak keluarga. Oke, zaman kecil mah apalagi cowok pasti ada superhero. Superhero favorit lo ada nggak? Ada. Yap. Wolverine. Pahlawan bertopeng. Pahlawan bertopeng. Dari Shinchan. Gitu. Shinchan kenapa lo? Gak tahu. Kenapa? Gue satu suka Shinchan ya. Dua ya karena Shinchan suka pahlawan bertopeng, gue juga suka jadi gitu. Pahlawan bertopeng. Ya benar-benar itu pahlawan bertopeng. Gini kan kuning kan matanya. Oke Tang, udah cukup. Nah sekarang terakhir aja, Tang. Gue mau nanya, waktu murang kali lo, apakah lo bahagia? Kayaknya cukup deh. Cukup bahagia. Cukup, enggak yang bahagia banget tapi kayaknya cukup deh. Nah kalau misalkan lu diberikan sebuah kekuatan sama Tuhan untuk bisa merubah masa lalu, untuk bisa merubah, ada nggak yang mau dirubah? Gue bingung sih karena lu Kang Arman nanyanya di posisi sekarang, yang mana gue sekarang juga mau nggak mau harus diakui hasil dari bentukan masa lalu itu kan. Gue udah ketebak pasti akan begitu jawabannya. Butterfly effect kan. Kalau misalnya dirubah, oke. Sekarang gue ganti pertanyaannya. Kalau lu diberikan satu kesempatan untuk bisa merubah sebuah peristiwa zaman dulu yang kayak merasa, aduh, ada nggak Tang? Dan tidak merubah masa depan menjadi sekarang. Ini kan berandai-andai. Ada nggak? Kejadian itu. Yang itu, kejadian bokap lo. Karena itu bercabang luas banget itu. Ya. Termasuk kakak-kakak lu? Termasuk kakak-kakak gua sampai keluarga besar sampai sekarang pun masih banyak yang harus diberesin gitu. Jadi memang bercabang cukup banyak, berpengaruh cukup banyak di kehidupan kami bahkan gue bilang. Oke. Itu aja sih. Tapi ya gimana namanya hidup kan ya, lanjut terus ya. Dan sekarang ini sih pertanyaan improv gue aja. Gimana Tang menerima sekarang ternyata lu kaget nggak sih dari Indosiar ternyata lu menjelma menjadi viral di Instagram, di YouTube dan sebagainya. Sempat kaget nggak sih? Kaget lah awal-awal. Dan itu juga lumayan berdampak ke psikis gue. Oke. Kan gue nggak mau diperhatiin orang banyak kan di perkumpulan, gue cabut. Itu anehnya gue stand up comedian, gue tampil depan banyak orang, tapi gue sebenarnya nggak terlalu suka diperhatiin. Nah sementara pas rame kemarin, atensi semuanya masuk tuh, wah HP gue rame banget. Jadi HP gue benar-benar gue matiin, nggak mau lihat siapa-siapa. Alca aja yang urusan. Alca aja yang ngobrol. Jadi benar-benar semuanya gue blok, bahkan orang-orang yang gue kenal sebelum kejadian itu ya
Ya mau nggak mau gue nggak bisa milah. Ya udah gue tutup semuanya. Jadi lu udah mikir itu aja ya, premis, konten, udahlah, gue kerja fokus aja itu deh. aja. Gitu. Tapi teman-teman yang tadi gua hubungin dan sebagainya masih tetap masih komunikasi sampai sekarang, masih pada teman. Gua banyak info dari teman-teman lu di Cimahi juga. Juga teman-teman Cimahi, teman-teman Bandung. Tepuk tangan buat Bintang Emon. Masuk akal. Tang. Gila Kang. Buka, Tang. Ada lagi. Penutup. Gue tuh dari tadi di sini loh. Ini gue nggak tahu ini masuknya dari mana nih. Siapa yang ganti sih? Kayaknya di bawah ada orang. Ada emang orang itu. Murid Pak Tepong. Ada. Ya. Murah kali. Ya. Buka aja, Tang. Apa nih? Buka aja. Dibuka aja langsung krak. Nah, itu nih. Aneh-aneh. Nah. Aneh-aneh, udah aneh-aneh pasti. Enggak, merchandise dari Murang Kali. Oh. Tapi harus dibuka ya, pengen dibuka aja, maksudnya dibuka. Dalamnya apa gitu. Dibuka ini. Iyalah. Bisa disobekin kan di situnya ada ini kalau enggak salah. Ya? Ada di situ benar yang tadi sisi itu. Nah, itu. Ya kan? Enggak ada. Oh, enggak ada. Bisa. Itu bisa tuh. Itu saya. Enggak ada gunting. Susah kalau enggak ada itunya. Bisa tuh. Mantap banget nih. Sadap. Respect bagus. Ngeri. Thank you, Tang. Rainbow sama-sama Kang Arman. Salam dulu, salamnya gini. Enggak, begini kan Murang Kali terus lu ngomong alus pisan. Iya. Urang kali alus pisan. Ya. Tang. Kesana, Tang. Biasa. Jangan lupa like and subscribe channel Arman, tapi bukan. Kalau gue jangan lupa like and subscribe. Ya. Teman-teman jangan lupa like and subscribe channel Kang Arman Maulana karena barangkali dia nggak masuk akal. Thank you.